Bab 2677. Istana Dewa Qingyi. Eric Qin dan Finola Su seperti manusia biasa, berjalan di jalan batu dan di antara gunung dan sungai. Eric Qin dalam suasana hati yang baik saat dia merasakan pemandangan indah di sekitarnya, juga memiliki seorang wanita cantik di sisinya. Eric, setelah kita menyelesaikan semuanya dan menjauh dari hiruk-pikuk, alangkah baiknya tinggal menyendiri di tempat seperti ini. Finola Su juga tersenyum. Kenapa harus nanti? Kita bisa melakukannya sekarang. Mendengar ini, mata Eric Qin berbinar, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Jujur saja, perkumpulan dua klan ini cukup pandai memilih tempat. Lingkungan di sini berada di urat gunung sihir dan sudah pasti dianggap kelas 1. Karena tempat ini akan menjadi lokasi sekte kebenaran di masa depan, itu juga tempatnya sendiri, cocok untuk membangun istana untuknya dan Finola. Eric Qin tidak secara langsung membicarakan ide ini kepada Finola Su, namun berencana memberikan kejutan kepada Finola Su saat benar-benar sudah dibangun. Tetapi istana seperti apa yang ingin dibangun, dia harus memikirkannya, tetapi tidak peduli apa, itu pasti akan menjadi tempat yang membuat semua orang iri dan merasa sempurna. Keduanya menghabiskan beberapa jam berenang di pegunungan dan sungai. Eric Qin juga menemukan lokasi yang paling cocok. Mereka tidak kembali ke perkumpulan dua klan sampai langit meredup. Sekembalinya ke kediamannya, Eric Qin duduk dan tidak berlatih terlebih dahulu, melainkan memasuki ruang memurnikan obat dan mulai memilah-milah ingatan di otaknya. Sejak dia pindah untuk membangun istana di belakang sekte kebenaran yang hanya menjadi miliknya dan Finola Su, Eric Qin tentu saja tidak tahan dan ingin segera melaksanakannya. Langkah pertama adalah menentukan istana seperti apa yang akan dibangun. Pada awalnya, Eric Qin memikirkan bangunan bintang biru, tetapi segera ditinggalkan. Di daratan dunia dewa, ada sebuah bangunan yang dianggap aneh oleh semua orang. Tidak ada yang bisa menghargainya. Takutnya Finola Su akan merasa aneh, bahkan melihat sesuatu dan merindukan sesuatu. Tidak baik kalau sampai membuatnya sedih. Setelah menghilangkan kemungkinan tersebut, Eric Qin memusatkan perhatiannya pada istana dewa zaman kuno. Pada saat ini, semua kenangan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui mulai digunakan. Sebelumnya waktunya sedikit, Master Abadi Rui tidak bisa mewariskan esensi ingatannya kepada Eric Qin, jadi dia hanya memasukkan otaknya ke dalam pikiran Eric Qin. Pada saat itu, dia hanya memiliki basis kultivasi ranah fase keilahian, menerima memori yang begitu agung. Eric Qin hampir mati. Namun seiring dengan berkembangnya basis budidaya secara bertahap, kekuatan kerohanian juga terus meningkat. Secara alami, ingatan Master Abadi Rui ini tidak lagi menjadi masalah, malah menjadi kekayaan besar baginya. Hingga saat ini otak Eric Qin telah mengaktifkan 3 lubang ilahi. Dengan tambahan Ekaristi Yandi, kerohanian sangat kuat, dan melihat melalui ingatan para leluhur menjadi sangat mudah. Karena ingin membangun istana, maka keindahan istana dewa pada zaman kuno tentu saja menjadi pilihan utama. Gayanya cukup kuat, dan juga eye-catching, Eric Qin juga menyukainya. Terutama Master Abadi Rui yang berkeliling bersama pasangan seiman hampir separuh dari daratan dunia dewa, terdapat banyak sekali bangunan. Finola dan aku tinggal bersama. Tidak harus terlalu besar, apalagi keindahan gunung dan sungai di sekitarnya, yang kecil dan indah adalah poin utamanya. Eric Qin memikirkannya, terus melewati gedung-gedung yang pernah dilihat Master Abadi Rui di benaknya. Ya, ini bagus. Melihat apa yang pantas, Eric Qin merekam memori ini dan menyimpannya untuk sementara. Di ruang memurnikan obat, setelah menonton lebih dari 1 hari, akhirnya berakhir juga. Pada saat ini, mata Eric Qin redup, tetapi dia dalam suasana hati yang baik.
Dia memilih total 7 istana dewa sebagai kandidat, tetapi ketika yang ketujuh muncul, Erikkin menyukai istana ini secara sekilas. Terlepas dari cara dan keindahannya yang mengesankan, itu sepenuhnya mengalahkan 6 istana sebelumnya. Istana Dewa Qingyi. Mata Erikkin bersinar sedikit. Menurut informasi dalam ingatan Master Abadi Rui, Istana Dewa Qingyi ini adalah istana yang dibangun oleh seorang kaisar abadi untuk permaisurinya, dan proses pembangunannya sendiri berlangsung beberapa abad. Dengan kekuatan kultivator untuk memindahkan gunung dan merebut kembali laut, jelas bahwa pembangunan tidak memakan waktu 100 tahun. Waktu panjang itu dihabiskan untuk desain dan pemodelan yang berkelanjutan. Karena kaisar abadi, dia harus membangun sebuah bangunan yang indah, tidak seperti istana dewa lainnya. Disebut istana dewa karena pasangan seiman dari kaisar abadi memiliki kata Yi dalam namanya, sehingga dia menamakannya Qingyi. Setelah pembangunan istana Dewa Qingyi, karena penampilannya yang indah, ia menjadi sangat terkenal di daratan. Tak terkecuali pertapa abadi, bahkan banyak kultivasi iblis juga datang ke sini. Bahkan jika perubahan hidup dan kaisar abadi ini telah jatuh, pernah ada seorang kaisar iblis yang menduduki daerah ini, tetapi dia tidak tahan untuk menghancurkan istana dewa ini, bahkan mengirim seseorang untuk melindunginya. Saat itu, Master Abadi Rui dengan hati berziarah, datang ke istana dewa ini yang telah lama kosong, melihat dengan mata sendiri bahwa istana dewa itu sangat indah. Di satu sisi juga merupakan penghormatan kepada para pendahulu kaisar dan ratu abadi. Sangat disayangkan bahwa pada akhir zaman kuno, kedua sisi dewa dan iblis bertarung dan tidak ada garis bawah. Kalau tidak, istana dewa yang baru dibangun belum lama ini, juga tidak mungkin menjadi hancur. Untungnya, Master Abadi Rui terobsesi dengan istana ini saat itu, jadi dia secara paksa mengingat setiap sudut di dalam dan di luar, sehingga Erikkin dapat membangun kembali tanpa kesulitan. Adapun bahannya, dia tidak kekurangan mereka. Joker Bay ini memiliki banyak bahan di istana yang dia bangun dan itu cukup untuk membangun kembali istana dewa. Adapun harta dan berbagai dekorasi di dalamnya, Erikkin untuk sementara tidak dapat melakukannya, tetapi cukup untuk terus menambahkannya di masa depan. Pertama, susun puppet ini, siapkan berbagai bahan, lalu mulai membangun. Tidak tahu apakah Vinola akan menyukai istana dewa ini atau tidak. Seulas senyum tersungging di sudut mulut Erikkin. Setelah mengambil keputusan, dia mengatur agar puppet fase transendensi yang tersisa pergi ke ruang permata dan mulai membongkar istana Joker Bay, menyiapkan berbagai bahan. Erikkin tidak bermaksud untuk memperingatkan siapapun tentang kejadian ini, dia hanya ingin membangun semuanya sendiri. Namun, membangun istana dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Dari memilih bahan hingga memulai konstruksi, tugas puppet diatur, dan Erikkin membiarkan Black Demon mengambil alih komando. Kemudian dia memusatkan pikirannya kembali pada kultivasinya. Long Yue menyerahkan tas penyimpanan, tapi dia belum melihatnya sampai sekarang. Memutar telapak tangannya, sebuah tas penyimpanan muncul di tangannya, kemudian Erikkin mengeluarkan 2 teknik slip giok dari dalam. Erikkin mengamati hal-hal lain dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah teknik umum dan tidak terlalu berharga. Tampaknya Long Yue memiliki mata yang baik, mengetahui hal-hal yang ditinggalkan oleh kultivasi iblis zaman kuno. Yang paling berharga adalah 2 teknik latihan ini. Sayangnya, kedua teknik latihan ini agak rusak dan tidak lengkap. Long Yue mengatakan bahwa objek ini berada pada tingkat ilmu dewa, juga memiliki metode pemurnian tubuh. Jika demikian, dapat membiarkan buku langit tanpa kata memperbaikinya. Erikkin meraih slip giok dan membacanya dengan seksama. Yang sedikit mengejutkannya, kedua keterampilan sihir itu ternyata saling berhubungan. Bersambung.